apakah tasawuf itu bid'ah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, apakah tasawuf adalah bid'ah atau sesuatu yang diada-adakan dalam agama yang tidak ada landasan dari syariat? Seringkali menjadi perdebatan di kalangan ulama dan umat Islam. Jawaban terhadap hal ini sangat bergantung pada sudut pandang yang digunakan, baik dari segi sejarah praktik maupun teologi. Penjelasan rinci dari berbagai sudut pandang ya. Baik, yang pertama yaitu pandangan yang menganggap bahwa tasawuf adalah bid'ah, yaitu beberapa kelompok terutama dari kalangan Salafi atau Wahabi menganggap tasawuf sebagai bentuk bid'ah karena menurut mereka praktik tasawuf tidak diadakan secara eksplisit diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW atau para sahabat. Alasan ini dibalik pandangan ini adalah aspek ritual beberapa praktek dalam tasawuf seperti zikir berjamaah dengan lafaz-lafaz tertentu, misalnya tawasul atau meminta perantara, atau maulid perayaan tertentu dianggap sebagai inovasi yang tidak ada landasan dalam Al-Quran dan Sunnah menurut Wahabi ya. Yang kedua adalah konsep spiritual yang dianggap menyimpang. Sebagai sebagian kalangan mengkritik aspek mistis dalam tasawuf yang dianggap mendekati konsep panteisme atau keyakinan bahwa Tuhan ada dalam segala hal atau widatul wujud. Hal ini dianggap bertentangan dengan tauhid murni karena mengaburkan batas antara sang pencipta dan ciptaan. Itu menurut para Wahabi ya. Yang kedua yaitu pandangan yang mendukung tasawuf sebagai bagian sah dari Islam. Ya, banyak ulama dan cendekiawan Muslim yang menganggap tasawuf sebagai bagian dari Islam, terutama jika dipraktikkan dalam kerangka ajaran yang sesuai dengan syariat. Pandangan ini didukung oleh berbagai aliran besar dalam Islam seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, dan banyak ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Argumentasi dari ulama ya dari pandangan ini adalah landasan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi tasawuf dianggap sebagai jalan untuk menuju ihsan yang merupakan salah satu dari 3 pilar utama Islam. Jadi landasan dalam Al-Quran dan hadis. Tasawuf dianggap sebagai jalan untuk mencapai ihsan yang merupakan salah satu dari 3 pilar utama Islam, iman, dan ihsan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, ihsan adalah beribadah seakan-akan melihat Allah atau merasa selalu diawasi olehnya, yang merupakan aspek spiritualitas yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya adalah akar sejarah Islam. Zaman sahabat, para pendukung tasawuf berpendapat bahwa meskipun istilah tasawuf muncul belakangan, esensi dari tasawuf sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Contohnya sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan kehalusan spiritualitasnya yang menjadi salah satu ciri tasawuf. Peran ulama besar dalam tasawuf. Banyak ulama terkemuka dalam ajaran Islam yang juga dikenal sebagai sufi seperti Imam Al-Ghazali yang menyelaraskan tasawuf dengan syariat. Al-Ghazali menulis tentang pentingnya tasawuf dalam bukunya yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin, di mana ia menekankan perlu menjaga hati dan spiritualitas sambil tetap mematuhi hukum-hukum syariat. Yang ketiga yaitu pandangan yang mengambil posisi tengah ya. Jadi pandangan yang lebih moderat dalam menilai bahwa tasawuf dapat diterima selama tidak menyimpang dari syariat. Jadi dalam pandangan ini
tasawuf sebagai pendekatan untuk memperdalam spiritualitas. Tasawuf yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah serta memurnikan hati dan akhlak dianggap sebagai bagian yang sah dalam Islam. Ini adalah aspek takziah atau penyucian jiwa yang dianjurkan dalam banyak ayat Al-Quran seperti dalam surat Asy-Syams yang artinya sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Berikut adalah kritik terhadap akses tasawuf ya. Kelompok ini juga mengkritik beberapa praktik dalam tasawuf yang dianggap berlebihan atau menyimpang seperti konsep hulul atau penyatuan Tuhan dengan makhluk atau ritual-ritual yang tidak ada dalam sunnah. Tasawuf yang berlebihan atau tidak sejalan dengan syariat menurut pandangan ini bisa dianggap jadi pada kelompok ini menurut pandangan ini bisa dianggap sebagai bid'ah. Baik, yang keempat ada tasawuf dan pengamalannya dalam sejarah ya. Tasawuf Sunni. Aliran tasawuf yang berlandaskan syariat dikenal sebagai tasawuf Sunni. Ulama seperti Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah tokoh-tokoh yang menjembatani tasawuf dengan syariat Islam. Mereka menekankan pentingnya menjalankan ibadah ritual dengan benar, tetapi juga mengutamakan penyucian jiwa dan pendekatan spiritual kepada Allah. Ada juga tasawuf falsafi atau filosofis. Tasawuf falsafi adalah cabang yang lebih dekat dengan filsafat dan kadang-kadang menimbulkan kontroversi karena beberapa tokohnya seperti Ibnu Arabi dianggap memperkenalkan konsep-konsep yang sulit diterima oleh kalangan ulama syariat. Pemikiran seperti itu, widatul wujud ya, kesatuan wujud, seringkali dipahami secara berbeda oleh berbagai kalangan dan bisa dianggap menyimpang jika dipahami secara literal. Baik, berikutnya ada fatwa ulama tentang tasawuf. Banyak ulama klasik dan kontemporer memberikan pandangan positif terhadap tasawuf. Mereka memandang tasawuf sebagai usaha untuk memperbaiki akhlak dan hubungan spiritual dengan Allah. Di antara ulama besar yang mendukung tasawuf adalah Imam Al-Ghazali. Menulis buku-buku tentang tasawuf dan memandangnya sebagai jalan untuk mencapai penyucian jiwa. Ada juga yaitu Ibnu Taimiyah. Meskipun dikaitkan dengan kritik terhadap tasawuf, Ibnu Taimiyah dalam beberapa karyanya memuji tasawuf yang berlandaskan syariat, tetapi mengkritik praktek yang dianggap menyimpang. Yang berikutnya yaitu Yusuf Al-Qaradawi. Ulama kontemporer ini juga mengakui pentingnya tasawuf selama dipraktekkan dengan tetap mengikuti hukum-hukum syariat. Jadi kesimpulannya, apakah tasawuf adalah bid'ah tergantung pada bentuk ibadah dan praktek tasawuf yang dimaksud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.